Oke guys, kembali lagi dengan saya di Ebit Limo Channel. Oke, bersama istri aku yang tercantik, Norma Priscilia Romo Horbo, dan kami dipanggil yaitu Holly Horbo Limo. Di kesempatan kali ini kami akan share sedikit pengalaman kami di Australia, yaitu mengenai financial plan yang udah kita bangun selama beberapa tahun ini. Oke, dan ini based on our experience guys ya. Jadi kalian bisa mengikuti ya. Salah satu pembelajaran juga buat kami dan teman-teman yang lagi nonton. Ada beberapa poin yang kami sediain. Ada berapa poin sayang? Cuma dua. Yang pertama yaitu check your income and outcome. Nah guys, jadi aku selama di Australia kali ini aku bisa mengetahui berapa pengeluaran aku dan berapa pemasukan aku, dan aku bisa kontrol dengan cara ini guys. Jadi penghasilan lebih besar dibandingkan pengeluaran, yaitu sama dengan positive cash flow. Jadi guys, kita harus make sure berapa penghasilan kita dari outcome atau expenses ya. Yang pastinya harus less than your income. Oke, kalian bisa lihat ya, ini ada contoh yang kami tunjukin ke kalian, yaitu set up your weekly or monthly expenses. Contoh di date ada tanggal 2 bulan 11 di tahun 2024. Yes, dan deskripsinya adalah kita belanja barang groceries kami di Woolies, atau kalau di sini salah satu toko terbesar di Australia. Dan kategorinya adalah food. Untuk harganya atau amountnya berapa? Sedetail mungkin, yaitu $88,70. Jadi sedetail ya, setiap hari bahkan tiap minggu sampai apapun yang kita beli kita cantumkan ke situ. Dan yang berikut lagi, yang kedua, ini salah satu yang paling penting juga dalam mengelola keuangan kita, yaitu bangun prinsip di diri kita atau diri kalian. Nomor 2 ini ada 3 bagian lagi yang kami untuk kita pribadi. Yes, untuk kita pribadi ada 3 bagian yang kami bagi lagi. Yang pertama yaitu perpuluhan. Oke, kenapa kami pilih pertama itu perpuluhan? Kami sudah membangun prinsip kami di diri kami ketika kami sudah kerja dan kami sudah mendapatkan penghasilan. Kami sudah mengatur perpuluhan kita dari 10% dari hasil pekerjaan kami, gaji pekerjaan kami, baik itu Norma atau saya gitu. Nah, perpuluhan itulah kami alihkan kembali ke Tuhan, yaitu kita kasih ke gereja gitu ya. Oke, itu perpuluhan kita. Oke, yang kedua. Yang kedua yaitu emergency fund. Emergency fund itu sama artinya dengan dana darurat. Jadi ketika ada yang darurat, artinya itu ketika ada hal yang darurat, disitulah kita pakai uangnya. Contohnya nih, aku melakukan kesalahan, aku nabrak mobil orang. Wow, jam berapa? Pagi buta, jam 6 pagi sebelum kerja. Tapi senangnya itu kita udah bangun dari awal emergency fund ini. Tuhan, kayak gitu, puji Tuhan. Kita udah setup dari awal. Jadi kita nggak lagi, cari kemana-mana lagi, nggak harus ngambil dari gaji mingguan kita, tapi kita ambil dari emergency fund ini. Nah, gimana cara kita untuk set si emergency fund ini? Kita itu ikut salah satu sumber dari YouTuber ya. Nah, kita coba langsung buka linknya. Alicia Putri Cisaka. Jadi kita rekomendasiin ini karena sangat lengkap ya guys. Mau kalian ada untuk pendidikan anak, simulasi KPR, DP properti, menikah, dan ini nih yang kita butuh, dana darurat, dana pensiun, atau nah ini yang kita butuh dana darurat. Jadi kalian harus hitung dulu pengeluaran wajibmu setiap bulan atau pengeluaran pokok ya. Contohnya kalau kita 30 juta, contoh 30 juta, di sini sudah menikah, jumlah tanggungan let's say 3 orang. Terus berapa lama targetmu mengumpul dana darurat? 36 bulan, 3 tahun ya. Jumlah dana darurat yang kamu miliki saat ini, contohnya kita belum punya. Target investasi kamu setiap bulan bikin 10 juta. Terus kamu ingin investasi di produk yang returnnya, misalnya nih kita mau simpan di reksadana. Jadi mungkin reksadana itu sekitar 8% ya. Strateginya kita katanya di sini kurang 41 juta sekian. Nah, enaknya itu di link ini sayang, kita bisa lihat rekomendasi. Apa yang direkomendasikan dari mereka? Ya, baik itu kamu tambah nominal investasimu atau dikurangin, atau durasimu diperlama lagi jadi 40 bulan. 40 bulan. Jadi itu terserah kamu. Jadi bisa membantu lah kita dikit ya, bagaimana kita tadinya kita nggak bisa mengelola emergency kita, tetapi karena ada link ini kita bisa kita mengarahkan uang ini tiap minggu atau tiap bulan, dan berapa yang harus kita tabung ke situ. Benar banget. Next, investment. Ini penting banget. Kita berbicara investment ini guys. Ini baru pertama kali aku belajar tentang investment di Australia bersama istri aku. Karena sebelumnya aku cuma nabung, tapi nggak tahu arahkan kemana duit itu. Ini dia guys. Tapi ya, sebelum kita bagi ini semuanya tentang investment apa aja yang kita invest, kalian bisa lihat details penjelasannya ada di sini. Oke? Kita hanya memberikan gambaran besar dan kita termotivasi untuk melakukannya. If you guys are interested this
with this Yeah. link, ya just come and click Yeah, this link. kita linknya ada di description below. Okay. First and foremost, invest to God. Yes, absolutely. The first is God. Yeah. Why? Karena He's our creator and Yes, we are exactly. created by His hand. So Yep. we're doing our best to please Him. Yep. That's it. So that's why we put God first. Yes. Jadi maksudnya yang pertama invest to God itu gimana sih? Jadi kayak kita tuh harus memberikan, bukan memberikan sih, mengembalikan Yes. perpuluhan, memberikan persembahan, giving generously, Yes. Kita love membantu orang, others. love others. Jadi bukan berarti juga investment tentang uang untuk Tuhan, tapi memberikan kasih, Kan. karakter kita Yes. gitu. Itu salah satu investment juga. Yes, benar banget. Dan yang kedua adalah invest skills and knowledge. knowledge. Ini Wow, penting ini banget sangat sih. penting banget. Dan ini membangun motivasi aku, Yes. jati diri aku yang sebenarnya bagaimana yang tadi aku belum terlalu sampai di situ. Aku dilatih lagi untuk invest my skills and knowledge. Dengan cara apa? Belajar bahasa Inggris, belajar hal-hal baru, Benar banget. dan apa lagi sayang? Jadi kayak lebih ke belajar itu bukan berarti saat kita sekolah aja gitu ya Yes. sayang. Belajar menemukan panggilanmu apa, Yep, belajar yep. menemukan passionmu apa, dan put your heart into it Yes. gitu. So Jadi example, what kind of skill that you have? So that's why you have to improve your skill. yes, so far I found myself that I'm interested in looking after elder people. Yep. So yeah, I love to look after them. And then I found myself as well in the other ways to be an editor for you. Yes, exactly. She's my editor, guys. Behind the scene, Yeah. she's my editor, guys. So, Yeah. What about you? I'm oh still right. thinking. So yeah, about me, because I like to work construction, so I put myself there to learn new things as construction design, exactly. Okay. Yep. Jadi itu salah satu skill dan knowledge yang harus kita pertajam gitu ya. Benar Aku harus belajar lebih dalam tentang construction. Dia lebih belajar lebih dalam lagi tentang Being a carer. being a carer, dan yang an berikut lagi editor and dan editor. something else. Yes. We are Itulah still cara. finding out karena kita percaya we are talented Yaps. and we have to find it out. Yep. Alright? Example, like if God give you 5 talents, so You have to multiply. you have to multiply again. them all of those. Yes, So to be it's 10 10 talents. talents. Yes. Yeah, we're still trying about that, Of isn't course. it? Of course. That makes us busy every day. Absolutely. And the other one, I was thinking about our ministry in the church. Yep. Get involved, in Involved, the yes. community, right? Yep. Alright, ini yang paling mungkin banyak orang yang nggak bisa terima, tapi ini yang kita percaya. Investment of that's free, no that. So we have Yes. to say this one. Yep. Jadi maksudnya itu kita bukan berarti mau minta kalian jangan berutang, tapi melalui pengalaman Dan hidup ini adalah kita. salah satu komitmen kita. Iya, melalui pengalaman hidup kita ketika kita berkomitmen melakukan hal yang satu ini, itu tuh kita ngerasa lebih damai sejahtera dan kita lebih mengandalkan pencipta kita Yes. dibandingkan finding the other ways. Yeah. Exactly the same, the instant ways gitu deh. Example, like the small thing. If we don't have money to pay or buy some food, we try to do like the simple thing that because we have cans and copper. Coppers. Ya, kita Oh, kan kita bisa jual dan kita bisa And we mendapatkan can do DoorDash. ya, dan kita bisa ya, itu hal kecil yang kami itu contoh gitu ya. Tapi kalau hal besar nanti deh. Iya nanti mungkin kita juga nggak bisa ngejudge orang lain bagaimana mereka hidupnya gitu ya, Iya, udah iya. berutang gitu. Tapi sebisanya kita berusaha untuk tidak begitu ya. Gitu. Next, invest to your health, especially health insurance. Wow, ini Kita sangat penting. itu join Bupa Bupa. Health Insurance, and the other ways you can join a gym club. Yeah, That's good. absolutely. Gym club is more. Yeah, it's like the important thing that you have to do. Invest. In yourself Of or your body. course. Yeah. Kita juga nggak bisa bilang gym club doang ya, Yes. tapi yang penting kayak join tennis club atau Yes, ya, basketball. ya terserah Dan apa bisa yang kamu aku, suka kita gitu. Yang gym penting dan olahraga. jogging. Ya, Jogging. jogging Yes, gitu betul. ya. Next, investment of relationship. Nah, kenapa kita percaya juga ketika kita membangun hubungan yang baik dengan orang-orang, kita pasti menuai di waktunya yang tepat. Ya. Kemanapun kita pergi, kita harus menjadi berkat. Yes, Kita network selalu itu sangat penting juga Benar kemanapun banget. kita berada. Contoh, karena relationship ini bukan cuma hanya hubungan aku dan istri atau kalian dengan pacar kalian, siapapun atau keluarga, tetapi kepada semua orang. Itu sangat penting. Bagaimana Karena kita nggak tahu ke Yes. depannya orang yang mungkin kita udah lama nggak ketemu atau mungkin yang udah kita pernah tolong tapi kita lupa, di saat itu juga, di saat kita lagi terpuruk, mereka bisa jadi mereka bisa bantu. jadi ya Kayak gitu. bagian dalam diri kita. Kayak gitu. Benar banget.
Next, the last. The last. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Property. Property investment itu menurut kita sangat penting juga karena untuk kita tinggal kan kita butuh tanah. Dan kita bisa jadikan itu investasi juga untuk jangka kedepannya. Mau itu inflasi, mau itu banyak hal yang terjadi, tanah itu jadi investasi terbaik untuk masa depan. Yep. Ya nggak sih? Exactly. Itu sih kalau dari kita. Wow, oke, itu guys ya pengalaman dari kami. Sekali lagi itu pengalaman dari kami, bukan kami merekayasa atau mendengar cerita dari orang lain, no. Tapi kami sudah menerapkan selama kami di Australia, khususnya kami sebagai suami istri di Australia. Jadi itu salah satu yang kenapa kami share ke teman-teman, karena itu membantu kami untuk mengelola keuangan, waktu, dan masa depan kami. Kayak gitu guys. Semoga ini bermanfaat dan menjadi berkat buat kalian guys. So thank you very much guys for watching. Thank you for kentut. Thank you. Thank you guys for watching. See you in the next See you in video. the next